teman tawarkan. Kalau penjelasannya udah bagus, udah sampai ini, terus akhirnya dia tadinya dia pasif banget nggak nanya, lebih kita yang aktif berganti nih, dia muncul, dia yang inisiatif nanya. Terus dari pertanyaan itu muncul nego itu sinyal mau deal. Jadi orang kalau nggak mau beli itu nggak effort, nego, males nego. Tapi ketika udah nego, itu berarti tandanya dia udah mau deal. Bukan berarti negonya juga harus diikutin, tapi minimal paham dulu teman-teman, itu berarti dia udah tertarik. Dan saya sering bilang, sales itu tidak boleh berkata tidak. Nggak ada, sales itu boleh semuanya. Karena nego boleh nggak? Nego itu boleh. Nego seperti yang dia minta, wajib nggak? Enggak. Jadi nego itu proses di ujung yang udah deket sama deal. Seringkali orang nolak negosiasi karena melihat potongan harga yang diminta. Yang begitu ditolak, maka si customer-nya merasa ditolak keseluruhannya, dia yang merasa ditolak. Padahal ibaratnya dia butuh nggak sih dipotong 10.000, 20.000? Nggak butuh sebenarnya. Tapi dia itu naluri aja, perempuan emang pengen nego gitu. Jadi kasihlah nego dengan harga yang teman-teman bisa terima juga, bisa berikan. Ini beda sekali. Sales yang cuma fokus menjawab karena ketakutan leads masuk banyak. Lalu saya izin menyampaikan bahwa menjelaskan secara ini dan ininya itu tujuannya membuat orang lain paham, bukan deal. Deal itu sederhananya orang punya banyak keraguannya ditepis dengan penjelasan ini, keraguannya ditepis dengan diyakini ini, keraguannya ditepis. Akhirnya ketika dia udah nggak ragu lagi, baru dia beli. Jadi kalau sederhananya udah ngejelasin banyak kali baru belum beli, berarti ada keraguan yang belum keangkat ke permukaan, makanya nggak beli. Maka tugas kita adalah kalau kita udah ngejelasin sampai selesai belum beli juga nggak apa-apa, di situ lanjut ke follow up. Tapi follow up itu tidak boleh mengintimidasi. Seperti apa mengintimidasi? Mengintimidasi itu, kakak jadi pesan, halo kak, gimana pesanannya? Halo kak, ada yang bisa saya bantu? Itu orang nggak mau. Itu malah bikin orang lari, karena itu mengintimidasi. Jadi kalau teknik follow up itu harus tujuannya adalah menciptakan obrolan, karena kan obrolan udah mati. Gimana caranya obrolan bisa nyala lagi supaya kita bisa berkesempatan nanya, ada yang dia mau tanyakan, dia mungkin mau tanya soal ini atau soal ininya. Kalau dia bilang, aku masih kemarin belum yakin di ini sih kak, berarti diyakinin gitu. Dan konsistensi follow up itu menggunakan video. Jadi pastikan ada sistem follow up 1-7 yang dikirim per 2 hari sekali. Strukturnya sama, konten yang cukup tajam, yang ibaratnya orang kalau lihat akan terpicu untuk nanya. Di bawahnya caption cukup 1-3 kali lipat maksimal, akhiri dengan pertanyaan. Kalau pun nggak dijawab nggak apa-apa, konsisten aja. Biasanya di follow up kok. Tapi follow up tuh jangan sering ya, 2 hari sekali aja. Biasanya di follow up 4 akan kebuka obrolan, dan momen kebuka obrolan itu momen emas yang harus diusahakan dengan baik lah supaya deal, karena prosesnya udah 90% biasanya udah selesai tuh. Di kemudian dikit atau di fasilitasi itu dikit baru deal. Nah seringkali orang abai terhadap proses yang sudah 90% dan sibuk membalas chat yang baru. Chat yang baru itu kan baru 10%. Kan teman-teman kalau sibuk balas chat baru, nggak fokus sama yang udah di kelola, ya akan fokusnya ke sana gitu. Sama sales yang tahu tujuan dia, ini beda sekali. Pertanyaannya gimana setelah kita follow up dengan video? Pertanyaan close question, intinya formatnya sama, video, pesan, pernyataan, close question. Iya teman-teman yang bangun mikir close questionnya apa, kan nanti teman-teman yang pilih videonya apa, penjelasannya apa, pertanyaannya apa, ya. Pesan dari saya close question, jangan sampai open question. Dan jangan nanya yang sifatnya malah kepesanan, orang nggak suka. Udahlah betul ngirim video, tapi gimana kakak jadi pesan, itu nutup obrolan. Jadi pastikan orang tuh merasa aman dan nyaman untuk ngobrol sama kita, dan terbuka kesempatan untuk kita ngeyakinin lagi. Sales yang cuma fokus menjawab, ini beda sekali. Sales yang cuma fokus menjawab karena ketakutan leads masuk banyak, sama sales yang tahu tujuan dia sebagai sales. Dia mau ngapain, dia mau jelasin apa, dia mau menggiring apa di customer-nya. Jadi bukan tentang lagi berapa banyak chat, tapi seberapa efektif chat-chat yang kamu jawab. Dan kalau daripada chat baru yang lebih mahal, itu yang udah kamu jelasin panjang kali lebar. Tapi pertanyaannya dihidupkan dengan follow up atau enggak?
Kalau kita tahu bahwa follow up sepenting itu kan nggak mungkin kalian tidak melakukan. Sering gini kesalahannya adalah ngerasa kalau udah ngejelasin sampai ujung berarti udah pasti closing. Enggak. Sederhananya kalau orang belum closing berarti dia belum yakin. Berarti follow up itu adalah kesempatan ikhtiar kita, konsistensi kita untuk memastikan ada obrolan terbuka lagi. Kalau di proses itu udah sampai 90%, dia perlu kita buka lagi, kita oper-oper lagi, kita yakinin lagi, tinggal dikit lagi, deal. Tapi kamu malah fokus sama chat-chat yang baru, yang prosesnya masih jauh, masih 10% ke 90% itu gap masih jauh. Ini ada 90%, tinggal 10% itu closing dengan follow up dan kamu explore lagi kendalanya, kamu yakinkan selesai, dia jadi 100%. Jadi jangan sampai kebalik kamu malah ngelola yang chat-chat baru. Kalau Kak Zero tuh hobi banget chat-chat yang udah panjang, Kak Zero tandain, Kak Zero labelin, Kak Zero pastiin pada saat ada waktu tertentu Kak Zero follow up. Dan ketika Kak Zero fokus follow up, Kak Zero fokus follow up dulu di beberapa nomor. Mau ada chat-chat baru Kak Zero abaikan dulu, karena otak kita harus fokus. Tapi nanti begitu misalkan follow up udah 1 jam udah selesai, nah chat-chat yang masuk dari follow up baru Kak Zero layani. Sama, Kak Zero tutup mata dulu di chat-chat yang baru. Karena menangani chat baru sama chat yang muncul dari follow up beda. Tapi semuanya keduanya butuh fokus dan tenang. Itu ya. Ya teman-teman, terkait follow up nanti saya singkat aja sih. Nanti ingetin ya, saya ingetin untuk nanti belajar deh di chat GPT untuk perbedaan deskriptif dan persuasif, karena seorang sales itu harus berkomunikasi dengan persuasif, bukan dengan deskriptif. Sama saya tuh suka kasih percontohan ini, ke dokter deh, coba teman-teman sakit datang ke dokter, nggak pakai dia apa-apain, langsung baik mbak, silakan duduk, saya kasih resepnya ya, ini obatnya bagus banget, nanti dikonsumsinya 3 kali sehari, ditambah kombinasiin sama yang ini ya, kayak gitu, rutin insya Allah 7 hari diminum, nanti langsung akan membaik. Kira-kira sebagai pasien yang lagi sakit, teman-teman mau nggak minum obatnya? Mau nggak kalau ketemu dokter yang kayak gitu? Mau nggak? Coba komen. Nggak mau. Kenapa? Produknya bagus, obatnya benar, tapi kenapa teman-teman nggak mau menerima? Bingung kan? Nah, belum tahu masalahnya. Lihat aja dokter, sekompeten apapun mereka, tidak pernah mereka menghadirkan solusi sebelum ngobrol apa masalahnya. Jadi solusi itu akan baik dan tepat ketika kita tahu apa masalahnya. Jadi seorang sales itu kacamatanya bukan jualan produk, tapi mengarahkan cara terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik terhadap sebuah permasalahan. Jadi tahu dulu masalah yang mereka alami apa. Kalau masalahnya nggak haid, berarti kan alur penjelasannya harus sesuai dengan haid. Kalau masalahnya longgar, berarti masalahnya apa dan apa. Gitu. Jadi mentality saya sebagai sales itu tidak pernah duduk atas dasar kualitas produk yang bagus, tapi masalah dia apa dan bagaimana saya bisa memposisikan produk saya sebagai si paling solusi terhadap masalah itu. Berarti tahapannya adalah ngobrol dulu soal masalahnya. Jadi kalau teman-teman tidak identifikasi masalah yang mereka alami secara interaktif dengan post question, maka sebagus apapun penjelasan produknya tidak akan jadi deal. Betul, ke dokter aja kita nggak mau, padahal kita tahu dia ahli, kuliahnya 8 tahun, obat-obatnya juga bagus, tapi kenapa teman-teman rasanya lebih ke asam-asam atau nyeri ya? Apa sih ditanyain dulu, dan bukan pasiennya yang aktif ngomong, dokternya yang aktif nanya gitu. Saya pakai perumpamaan aja ya. Maka di sini ada journey tahapan-tahapannya ya, ibaratnya ngobrolin masalah dulu, identifikasi masalah dulu. Kayak miskinnya masih terasa normal atau udah longgar. Jadi nanya dulu, identifikasi dulu. Karena semakin checklist masalahnya banyak, berarti semakin dia cocok untuk menyerap solusi teman-teman. Lah kalau checklist masalahnya nggak ada, mereka nggak merasa dilayani, mereka nggak merasa ditanya, mau ngejelasin apa jadi percuma. Tuh ya. Terus ini dan ini, apa segala macam, baru masuk ke solusi itu di belakang. Nah, singkatnya, ini di sini ya, karena waktunya terbatas, malam teman-teman supaya istirahat. Di skrip kedua, saya udah nyediain contoh skrip interaktif. Selamat datang majakan
untuk merapatkan kembali mau supaya seperti perawan gitu Mbak. Pokoknya kalau di tahapan awal 70% obrolan customer itu nggak akan aktif ngomong. Jadi mereka hanya akan merespon apa yang ditanya. Sampai mereka cukup merasa menarik, baru nanti di 70% ke atas mereka akan nanya. Gitu. Jadi nggak bisa. Tapi kan customer nggak nanya Kak terus. Tapi kan customer nggak minta ditanya kayak gini terus. Itu namanya teman-teman berespektasi. Ya. Nah, tanya usianya pakai close question, jangan pakai open question. Usianya di atas atau di bawah 30 tahun ibu? Wah saya 37 tahun, saya tuh. Nah, tapi izin skrip ini teman-teman, saya belum masukkan narasi identifikasi masalah. Jadi ini langsung, ini berdasarkan real praktek ya, saya bikin ya. Ketika domisili terjawab, kita langsung secara aktif udah kalau boleh tahu udah terbayang belum ya majakan itu seperti apa. Kami bilang belum, memang kita yang mengundang untuk dijawab belum supaya terbuka kesempatan untuk menjelaskan. Di sini saya lampirkan linknya. Terus seperti ini tulisannya sedikit. Lanjut ke pertanyaan post question. Kalau untuk cara pakainya, Bunda sudah tahu atau boleh saya jelaskan? Jadi bukan nunggu dia yang nanya cara pakainya gimana, tapi kita yang buka ruang itu dengan close question. Boleh, itu cara pakainya gimana ya? Baru kita jelaskan. Prinsipnya selalu ada visual, penjelasan, akhiri dengan pertanyaan. Kalau untuk cara pakai sudah terbayang atau belum Bunda? Sudah sih, gitu. Aman kan ya? Nah, jadi menjawabnya itu harus menggunakan visual. Dan di sini ada yang ke-skip ya, proses identifikasi masalah. Dan sebaik-baik identifikasi masalah, ketika kita tahu dia datang nih masalahnya becek, berarti boleh bangun relevansi langsung dengan misalkan video testimoni yang berbicara becek, atau langsung yang dibuka dengan wah pas banget ibu nih kayak testimoni salah satu pengguna kita yang ketika pakai meja panja langsung efektif mengatasi itu. Bangun relevansi dan kecocokan dulu aja, baru setelah itu masuk ke identifikasi masalah. Itu juga boleh ya teman-teman, jadi nanti bisa dipakai nih. Kadang-kadang audien tidak menghiraukan belasan dan close question kita, malah mengajukan pertanyaan bagaimana mengarahkan kembali. Ini orang gak suka diabaikan ya, orang gak suka diabaikan. Jadi jangan sampai mengabaikan apa yang ditanya sama customer. Tapi kalau yang ngedrive dan nyetir obrolan customer, nanti makin kemana-mana. Nanti makin kita nggak bisa arahin ke closing, dan kita juga bukan ahli dalam semua urusan peranjangan dan apa-apa gitu. Maksudnya dianya berekspektasi konsultasi, kita buka nih ruangnya. Nah, maka ketika ada pertanyaan tetap dipastikan dijawab, habis itu balik kita ke close question untuk tadi, kalau ibu udah tahu, balik lagi ke relnya. Jadi ibu udah tahu cara penggunaannya atau belum? Oh berarti kalau gitu saya dijelaskan, boleh, baru kita jelasin gitu. Terus nanti kalau dia tanya apa, oh iya untuk konteks seperti itu sebenarnya wajar kok bu gitu. Dan memang banyak sekali pengguna yang menyampaikan seperti ini. Nah, kalau untuk cara pakainya ibu sudah ini gitu. Jadi balik lagi ke rel ya, maksudnya kalian lah yang harus pegang kontrol terhadap obrolan, karena kalau obrolan meluas nanti nggak bisa closing. Oke. Oh iya kak, kalau lead sekali nanya langsung 4 pertanyaan sekaligus, pokoknya lead cepet banget ketika sampai kewalahan saya. Jawab pertanyaan udah banyak banget, jadi nggak bisa akhir. Nanti pakai contohnya aja ya. Intinya sih tetap harus dijawab sih, makanya jawabnya sesederhana aja, tapi teman-teman pegang full kontrol terhadap obrolan. Karena kalau tidak mengidentifikasi masalah, nggak bisa solusi. Itu untuk harganya terjangkau banget mbak, nggak sampai 200.000. Aduh, masih mending kan dibandingkan yang operasi perawat harus tapi izin terkait cara penggunaan mungkin saya perlu arahkan sesuai dengan konteks masalahnya. Izin saya tanya beberapa hal terlebih dahulu ya. Itu. Jadi ya kalau emang konteks nggak bisa dihindari, nggak apa-apa dijawab secara nggak eksplisit banget, tersirat dikit lah gitu, tapi dialihkan lagi bahwa ke agenda teman-teman akan bertanya dan identifikasi masalah. Karena kalau harganya langsung terjawab, maka resikonya mati leads gitu. Karena orang itu datang ngechat teman-teman bukan untuk beli kok, untuk cari perbandingan. Jadi kalau harganya udah keluar terus selesaikan sudah agenda mereka, dan mereka kan nggak ada kepentingan sama biaya iklan teman-teman dan lain-lain. Jadi kalau udah dapat harga di sini, oke, kalau itu pindah ke yang satu untuk nego ke sana lebih murah daripada yang dia dapat dari kita.
Kalau di sana udah kasih harga lebih murah, dia akan balik nego harga. Kayak gini itulah. Berarti ya kita yang sadar proses effortnya, ngeluarin uang, ngeluarin effort, maka berusahalah sebaik mungkin untuk mengelola seolah-olah itu emas. Kalau saya itu selalu melihat apa ya, chat itu sebagai emas gitu. Saya tahu prosesnya berat, maka saya pastikan alur komunikasinya seefektif mungkin. Jadi teman-teman, saran saya jangan mencampur adukan antara proses iklan dan closing. Maksudnya apa? Ketika itu kan membangun ketutupan gitu, tapi jangan berharap langsung deal dari situ ya. Orang kalau belum paham segala macam cara pakainya, kenapanya, atau tadi kayak dokter belum dieksplor, belum diidentifikasi masalahnya dia apa, langsung dikasih solusi, ya nanti nggak akan deal juga. Jadi ya ibaratnya tuh hanya untuk menyamakan frekuensi dan membangun keyakinan lebih besar di awal, terus teman-teman bisa masuk untuk izin tanya-tanya ya. Nah, memang sebermanfaat itu Bun. Tapi kalau cara penggunaannya memang sedikit berbeda sesuai dengan konteksnya. Saya izin tanya beberapa hal terlebih dahulu ya, gitu. Jadi tetap ini prinsip solusi dan masalah harus teman-teman hidup ini. Kalau teman-teman main di solusi doang, nggak bakal orang nggak beli. Gitu. Balikin aja posisinya kalau di kita ke dokter kayak gitu. Nggak mau kan? Berarti identifikasi masalah dulu. Karena tidak ada solusi yang berasal jadi solusi kalau masalahnya belum keangkat ke permukaan. Itu aja. Ada pertanyaan lagi? Yang ada adalah membangun bagaimana ini tepat terkoneksi antara masalah dengan solusi. Itu. Nah, kalau pertanyaan kan udah keluar biaya kan, dan orang kan kalau dalam konteks rapat ya tetap butuh, coba aja dia ingin itu. Sip teman-teman, nanti insya Allah coba saya izin ya, kemarin saya baru habis produksi semacam kombinasi antara banner dan video testimoni yang